dalam kitab Insan Kamil. Ini masalah penting ya, yaitu bicara soal hakikat. Sebuah kitab Insan Kamil namanya, mengembalikan huwa kepada insan ya, kepada Muhammad, sehingga bunyinya menjadi Muhammad adalah Allah. Maksud Karim Al-Jili bahwa Nabi Muhammad adalah Allah dari sekira-kira zahir. Kita berlindung dengan Allah dari pemahaman seperti itu. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu Allah sekira-kira zahir. Kita berlindung. Tapi karena kenapa? Karena beliau itu bukan Allah. Beliau itu adalah seorang nabi, seorang insan, makhluk, Habibullah, abduhu, hamba Allah dan rasul Allah, bukan Tuhan. Lalu apa juga maksud Al-Jili mengatakan itu? Nah, ya masalahnya yang timbul sekarang, guru kita Abuya Amran Wali gara-gara membenarkan ini, bukan beliau tulis, beliau mengatakan yang tertulis ini adalah benar. Yang dalam membenarkan itu beliau disesatkan, beliau disebut dhalun mudhillun, macam-macam tuduhan, hingga hari ini belum tuntas. Malam ini kita lanjut lagi pengajian. Ada istilah-istilah dalam ketauhidan. Istilahnya adalah ilmul yaqin, ainul yaqin, dan hakul yaqin. Apa yang dimaksud dari masing-masing istilahnya? Dan itu adalah martabat tauhid. Penting kita pelajari, kita pahami, supaya kita yang pertama mengerti, lalu baru kita menempuh jalan untuk mencapai masing-masing martabat. Ilmu yakin itu adalah bersumber daripada dalil, sedangkan ainul yaqin itu bersumber daripada kasyaf terbuka ya. Sedangkan hakul yaqin itu sumbernya adalah syuhud dan ayan, memandang. Diberi contoh untuk tingkat-tingkat itu. Contohnya adalah seperti orang yang mendengar adanya Ka'bah di Mekah, atau mendengar kota Mekah atau Ka'bah dan belum dapat melihatnya, tapi dia meyakini keberadaannya, nyan gekeun lagi nyan ilmul yaqin. Ujamil umpamanya tidak pernah ke tanah suci, tidak pernah melihat kota Mekah atau tidak pernah melihat Ka'bah, tapi sangat yakin adanya Mekah atau adanya Ka'bah berdasarkan dalil yang disampaikan oleh orang melihat. Nah, itu percaya adanya Ka'bah itu adalah ilmul yaqin ya. Yang kedua, melihat langsung Ka'bah itu tapi tidak memasukinya, berdiri di hadapan Ka'bah
tapi tidak memasuki. Nah, itu namanya ainul yakin. Ya. Jika masuk ke dalam Ka'bah, hilanglah pada waktu itu selain Ka'bah dalam pandangan kita. Selain Ka'bah, kiri kanan, depan belakang, bawah dan di atas, semuanya Ka'bah. Hilanglah selain Ka'bah, hilang dalam pandangan. Itu namanya haqqul yaqin. Apa namanya? Haqqul yaqin. Iya. Begitu juga manusia dalam bermakrifah kepada Allah terbagi seperti itu. Dalam bermakrifah terbagi kepada contohnya seperti Mekah itu. Pertama namanya ahlul hijab namanya. Yaitu dia percaya betul, yakin betul tentang keberadaan Allah dan sifat-sifat Allah, dan dia meyakini itu tanpa ragu. Itu namanya ilmu yaqin. Itu juga disebut dengan tauhid awam. Itu disebut tauhid awam. Itu juga disebut dengan tauhid aqidah. Aqidahnya kepercayaan kita dengan percaya betul tentang Allah, tentang keberadaan Allah. Yang kamu mukmin tanya sudah menjadi orang mukmin, yang gebuhnan ahlul hijab. Yang tauhid tadi disebut tauhid aqidah. Makanya dalam kitab Syarhus Salikin itu dikatakan dengan tauhid awam. Di situ Pak, pada martabat itu belum hasil tawakal. Tawakal kewajib, tawakal, sabar, ridha, ikhlas dan sebagainya. Itu belum hasil dicapai melalui tauhid ilmu yaqin, belum berhasil dicapai dengan tauhid aqidah. Maka syirik khafi masih bersarang di dalam batin. Beriman tapi syirik kemudian kibar surahnya lagi ya. Mantang hijab Allah ngan alam. Makanya dalam kitab Ihya dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, pada tauhid martabat ini kita belum inkishaf. Gimana? Innan nur apabila masuk ke hati, maka hati akan lapang dan hati akan terbuka. Insyirahul qalbi namanya. Itu belum bisa dicapai dengan martabat tauhid ini. Sedangkan yang kedua disebut dengan ainul yaqin, ayat nyata. Keberadaan Allah, kalau dalam contoh tadi keberadaan Ka'bah bukan lagi hanya dipercaya, tetapi kita memang sudah berada di depan Ka'bah. Jadi kalau yang pertama kita percaya harimau umpama berbahaya dan harimau ada di hutan, sekarang kita berhadapan dengannya. Nah, itu ayat. Nah, dalam bertauhid begitu juga. Sekarang keberadaan Allah sudah menjadi ayat di dalam batin kita, sehingga nyata keberadaannya. Hilanglah sifat-sifat kita, hilanglah perbuatan-perbuatan kita, terlihat dengan mata hati, kasyaf keberadaan Allah, perbuatan Allah dan sifat Allah, dan itu baru sah tawakal.
baru sah ridha, baru sah taslim. Sabar macam ini itu, tahan disakiti, tahan tidak menyakiti, nyambak ainul yakin itu baru bisa diperoleh. Ainul yakin itu juga diistilahkan dengan tauhid khawas, ya, juga diistilahkan dengan tauhid muqarrabin, juga diistilahkan dengan tauhid tasawuf. Ini kalau disebut tadi oleh Tengku protokol pengajian tauhid tasawuf, itu ainul yakin itu yang dimaksud. Dan ini jarang sudah dibahas. Yang selalu dibahas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak bertentangan, tapi akidah masih berada pada tahap ilmul yakin dan tidak sah, belum hasil tawakal, tafwid, ridha belum. Seperti dikatakan oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani dalam kitab Syiarus Salikin. Ya. Mungkin ya sebatas contoh barangkali perbedaan ilmu yakin dengan ainul yakin itu tadi sudah pada Ka'bah contohnya. Contoh lain barangkali untuk mendekati paham, seperti ikan di mata kita, ikan dalam pandangan kita yang bukan nelayan dengan pandangan si nelayan, ya bedanya. Nyatanya untuk Jamil subatah tapatih di laut ada ikan, tapi kalau nelayan itu kasyaf, terbuka ikan dalam batinnya, sehingga dia hilang bahaya ombak, bahaya angin laut hanali dalam ingatannya, karena sifat kebagusan ikan sudah nyata di dalam batin. Yang tauhid namanya begitu, ainul yaqin, atau juga disebut tauhid muqarrabin. Dalam kitab Durrun Nafis disebut tauhid kasyaf, atau juga banyak istilahnya, atau tauhid tasawuf. Nah, yang ketiga hakul yakin. Nah, hakul, kalau tadi sudah masuk ke Ka'bah sehingga hilanglah dalam pandangan kita selain Ka'bah. Nah, itu contoh Ka'bah. Pada Allah bagaimana? Kalau pada Allah di sini, Pak, hilang wujud dalam pandangan si ahli tauhid itu, hilang dalam batinnya, dalam pandangannya wujud-wujud selain Allah, gaduh wujud selain Allah. Ya, dalam kitab Ihya itu dikatakan oleh Imam Al-Ghazali pada bab syukur, para nabi dikirim, ya, para nabi diutus oleh Allah untuk menyampaikan tauhid model ketiga ini. Di sana dikatakan para nabi diutus oleh Allah untuk menyampaikan tauhid mahad namanya, tauhid semata-mata, atau juga beliau sebut kamalut tauhid, sempurna dalam tauhid. Itu dikirim para nabi. Tapi Al-Ghazali juga mengatakan walau kebanyakan orang, artinya tidak mudah mencapai martabat hakul yakin. Arti hilang wujud selain Allah, Pak. Kita ulang ini, sudah ulang-ulang supaya lengket. Alam semestanya bahasa mudah dipahami. Wujudnya, kata Singkili Syahkuala, tidak wujud istiqlal, tidak berdiri sendiri dia, tidak berdiri sendiri. Menyo Allah qiyamuhu binafsi, selain Allah qiyamuhu billah, tidak berdiri sendiri. Makanya tunggu, hakikatnya adalah wujud yang satu, wujud Allah. Bagaimana hakikat wujud?
adalah wujud Allah. Makanya timbullah kalimat-kalimat di kalangan para sufi. Cuma perlu dipahami, jangan seperti kata kitab Rumus Sufi, jangan dipahami secara zahir. Kalau dipahami secara zahir bisa menyesatkan. Contoh dalam kitab Durrun Nafis umpama, segala yang ada dari sekira-kira hakikat adalah Allah. Nah, segala yang ada, al-asya ainul haq, al-kul huwal haq, segala yang ada adalah Allah. Maksudnya hakikat segala yang ada adalah Allah, tapi bukan alamnya Allah. Alam tetap makhluk, tapi hakikat dari alam adalah Allah. Nah, itu puncak tauhid itu. Di alam ini tidak punya wujudnya, wujudnya adalah wujud Allah. Itu tauhid hakiki namanya. Seperti contoh yang biasa kita sampaikan, apa namanya, hakikat daripada garam adalah air. Kan gue jamin, hakikat dari garam adalah air. Tapi kenyataan garam tetap butir-butir putih yang asin, bukan air. Takyinnya tetap garam, hakikatnya adalah air. Maka wujudnya wujud satu, wujud air. Nah, di garam itu wujud keberadaannya dari keberadaan air. Tapi jangan lupa, garam bukan air, air bukan garam. Alam bukan Allah, alam tetap makhluk namanya. Kan? Makhluk bukan Allah. Sama, Allah tetap Allah sebagai pencipta, alam makhluk sebagai yang dicipta. Tapi alam tidak berdiri sendiri. Wujudnya adalah, dalam bahasa orang sufi itu ditulis termasuk dalam Ihya, wujud dari wujud Allah. Artinya ciptaan Allah. Nah, makanya kenapa kadang-kadang terjadi perbedaan dalam memahami, bahkan timbul kalimat sesat menyesatkan. Kalimat seperti kitab Durrun Nafis itu, segala yang ada pada hakikatnya adalah Allah, dianggap berarti ini sudah jadi Allah. Itu yang salah. Memang wahdatul wujud yang mulhid lagi. Ya, mulhid. Alam Allah, alam Allah, Allah juga alam yang sesat ni. Kafir itu pendapat, bisa kufur. Karena alam bukan Allah, alam tetap alam. Ya, Allah tetap Allah. Jadi maka ada wahdatul wujud orang sufi itu disepakati benarnya. Wahdatul wujud muwahhid namanya. Timbullah istilah. Termasuk yang kita baca malam lalu, yang saat ini sedang heboh-hebohnya, ya kan? Ada juga kitab itu saya baca ulang, dalam kitab Insan Kamil. Ini masalah penting, ya. Yaitu bicara soal hakikat. Sebuah kitab Insan Kamil namanya, mengembalikan huwa kepada insan, ya, kepada Muhammad, sehingga bunyinya menjadi Muhammad adalah Allah. Muhammad adalah ada itu tertulis itu dalam kitab Insan Kamil, juga tertulis dalam kitab ini. Kitab yang di depan saya ini juga karya daripada Karim Al-Jili, tapi bukan Insan Kamil. Ibaratnya berdekatan, lebih terang lagi. Qul huwallahu ahad, katakan olehmu hai Muhammad, sesungguhnya fa'il adalah Allah. Fa'il yang dimaksud pelajaran ini kalimat anta yang ada dalam kalimat qul. Katakan olehmu, kan ada olehmu itu anta, katakan olehmu itu dalam bahasa ilmu nahu disebut fa'il.
Nah, berarti katakan oleh Muhammad, innal fa'ila huwallah, sesungguhnya fa'il adalah Allah. Yang mana fa'il? Dikatakan di sini fa'il qul adalah Muhammad yang diperintahkan dengan kalimat qul, yaitu anta. Berarti katakan oleh Muhammad, engkau adalah Allah, untuk menggambarkan hakikat tadi. Nah, yang ribut besar, ya, gak ribut lah ya. Makanya dikatakan oleh ulama yang mensyarah kitab ini, menambah penjelasan, apa katanya? Ma'azullah, kita berlindung kepada Allah bahwa maksud Karim Al-Jili bahwa Nabi Muhammad adalah Allah dari sekira-kira zahir. Kita berlindung dengan Allah dari pemahaman seperti itu. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu Allah sekira-kira zahir. Kita berlindung. Tapi karena kenapa? Karena beliau itu bukan Allah. Beliau itu adalah seorang nabi, seorang insan, makhluk, habibullah, abduhu, hamba Allah dan rasul Allah, bukan Tuhan. Lalu apa juga maksud Al-Jili mengatakan itu? Beliau menambah penjelasan, maksud Al-Jili hanya saja beliau itu, Karim Al-Jili, mengisyarah dengan kalimat itu kepada ayat innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Isyarah, tafsir isyari, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu hai Muhammad itu sama dengan berbaiat kepada Allah. Ayat satu lagi, wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama, bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Dikatakan di sini wazuqu makna hazihil ayat, zuk, ya, terhadap makna ini ayat menurut sufi itu disebut fana di dalam zat namanya. Fana dalam zat. Bagaimana fana dalam zat? Alam ini, Pak, ya, dia tidak pada hakikatnya wujud yang sebenarnya adalah wujud Allah. Sementara yang lain selain Allah itu, ya kan, adalah tidak berdiri sendiri dia. Dia berdiri dengan Allah, bukan wujud hakiki. Maka hakikatnya adalah Allah, perbuatan Allah, sifat Allah dan wujud Allah. Itu maksud. Ini yang jelaskan ini bukan Abu Ya Amran Wali, ini ulama dari Mesir ini. Syekh Asy-Syazili ujungnya, saya lupa, Syekh Asy-Syazili, mungkin mursyid daripada tarikat Syaziliyah, tapi beliau aman-aman aja, ya kan? Nah, ya, masalahnya yang timbul sekarang, guru kita Abu Ya Amran Wali gara-gara membenarkan ini, bukan beliau tulis, beliau mengatakan yang tertulis ini adalah benar, yang dalam membenarkan itu beliau disesatkan, beliau disebut dhalun mudhillun, macam-macam tuduhan, hingga hari ini belum tuntas. Padahal posisi beliau hanya mengatakan yang ditulis itu adalah, yang ditulis oleh Karim Al-Jili itu adalah benar dalam membenarkannya. Padahal aman-aman aja, maksudnya aman begini, nggak ada orang atau masyarakat yang sesat gara-gara beliau membenarkan itu. Itu tauhid wahdatul wujud namanya, atau juga disebut tauhid haqqul yaqin. Itu seperti saya katakan, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, para nabi dikirim oleh Allah untuk menyampaikan, mendakwahkan kamal tauhid, tauhid mahad kata beliau, yaitu
Tidak ada wujud pada hakikat kecuali Allah. Nyantar gitu. Cuman Al-Ghazali juga mengakui tidak mudah sampai kepada martabat itu, maka sedikit orang. Maka ini kita tanya, kebanyakan tanya berada ilmu yaqin, ya kan? Nah, tapi tidak mustahil kata Imam Al-Ghazali untuk sampai ke martabat itu. Makanya kalau itu mustahil, tidak lagi berlaku ayat wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang mau berjuang pada jalan kami, maka akan kami tunjuki jalan kami. Nyan ana pungsili ayatnya. Kalau kita katakan martabat-martabat ini mustahil dicapai, makanya tidak mustahil. Itulah para ulama membuat suluk, tarikat Naqsyabandi, tarikat Qadiriyah dan sebagainya, ya. Seperti dikatakan oleh orang tarikat Naqsyabandi, gunung hakikat yang manyangkat nebaik kamu, itu yang dimaksud. Makanya Bapak-bapak, seperti pernah kita sampaikan sebelumnya, bahwa seperti dikatakan dalam kitab Intikhaf itu berat juga syarat-syarat menjadi salik itu. Wajar Imam Ghazali mengatakan sedikit. Setelah kita pertama sepasti dulu kita harus memiliki ilmu. Maka kita awal-awal ditugaskan belajar dulu, belajar akidah seperti ditulis oleh ulama-ulama mutakallimin. Kita wajib belajar fikih supaya kita bisa beribadah, tahu rukun, syarat, segala macam. Maka disyaratkan yang pertama siddiq fil iradah, benar di dalam berkemauan. Itu syarat pertama. Ya, ini masalah lain ini jalannya. Siddiq fil iradah, benar dalam berkemauan. Tanda orang benar dalam berkemauan yaitu dia mengusahakan bekal. Kemudian yang kedua, seseorang itu harus mengisi waktu-waktunya dengan ketaatan. Nggak boleh ada waktu yang terbuang, harus diisi dengan ibadat dan nilai-nilai kebaikan. Yang ketiga, harus ada mursyid yang membimbing, kan? Tanda orang itu sudah bermursyid, sudah benar jadi guru, sudah benar jadi murid, tandanya adalah dia mengutamakan guru melebihi dari yang lainnya. Yang keempat, harus ada taubat nasuha. Yang kelima, harus ada seorang teman baik, teman saleh yang mau membimbing, mau menegur, mau memperhatikan kita. Teman baik-baik itu penting rupanya. Kemudian syarat selanjutnya, kita ini harus mampu mengenal kepribadian. Nah, sifat-sifat nafsu harus kita pahami, kan? Bapak nafsu tanya, apakah tanya orang tawadhu, apakah tanya orang takabur, apakah tanya orang dengki, atau sebaliknya, ataukah kita orang dermawan, atau kita orang kikir. Itu nafsu kita itu sifat-sifatnya harus dipahami, itu syarat. Kemudian tidak memakan makanan yang haram. Baiklah Bapak Ibu, pengajian malam ini judulnya Ainul Yaqin. Ainul Yaqin, hakul yakin. Itu adalah martabat tauhid. Wajib kitanya berusaha untuk mencapai martabat itu. Karena kalau tidak, jika berada pada tauhid tingkat pertama bukan salah, tapi syirik khafi tidak akan hilang di dalam batin kita, dan itu akan membahayakan iman, sehingga kita nggak mampu, belum berhasil melakukan sabar, belum menikmati lezatnya ibadat, belum mampu melakukan tawakal, karena terhijab masih Allah dengan alam semesta ini.
Barangkali itu saja malam ini. Kita sambung pengajian di Masjid Do ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.